Cerita perawat makam Tanah Kusir. Menjaga dan merawat kuburan merupakan pekerjaan yang sangat menantang. Bisa dibayangkan, hampir setiap hari berada di tengah pusara. Percaya atau tidak, salah satu perawat makam di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jalan Bintaro Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Engkos namanya. Punya banyak cerita horor. Banyak penampakan pas malam. Pernah dengar teman cerita, saya juga pernah ngerasain sendiri, kata lelaki yang sudah 19 tahun menjadi perawat makam. Engkos mengatakan suatu malam dia merasakan sendiri di situasi horor. Kemudian dia menunjuk ke arah shelter. Jadi di shelter rumah di tengah kuburan situ, saya jam 12 malam dengar suara nyapu pakai sapu lidi. Pas saya bangun, di atas kepala udah ada poci, kata lelaki yang merawat 30 makam, yang sebagian besar sudah tua. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, saya ingatkan sekali lagi untuk selalu support channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Selain itu, dia juga punya pengalaman lain yang membuat bulu kuduk merinding. Di pinggir kali banyak yang dengar bunyi orang nangis atau suara minta tolong. Di situ juga suka ada buaya putih nongol, malah kadang sering naik ke atas. Kata orang kan, buaya putih itu biasanya bukan buaya beneran, kata Engkos. Sekali lagi, percaya atau tidak, terserah Anda. Engkos mengatakan suatu sore menjelang maghrib, dia pernah melihat sosok misterius berjalan lalu melayang. Sore-sore dekat maghrib, kadang ada lihat tengkorak jalan. Terus ada kayak orang jalan, cari makam tapi nggak nunjuki muka. Terus pas kayak dia ketemu jalan yang emang dia cari, dia terbang sambil ketawa, kata Engkos lagi. Engkos kemudian menceritakan pengalaman di sekitar makam Hajah Zuriyah yang berada di tanah wakaf yang terletak di area ujung bagian bawah pemakaman Tanah Kusir. Makam tersebut sering didatangi perziarah. Zuriyah dipercaya sebagai sesepuh pada zamannya. Engkos juga menceritakan peristiwa horor di sekitar makam tersebut. Ada bapak-bapak pas lagi jalan dekat makam Hajah Zuriyah ketemu cewek. Terus diajak ke rumahnya. Rumahnya gede. Pas bangun tidur, ternyata ada di makam. Di makam situ memang kayak ada yang jaga. Kadang ada ular yang menampakkan diri gitu, kata Engkos. Rekan Engkos bernama Amsor, 48 tahun, juga mempunyai pengalaman horor. Amsor sudah 24 tahun menjadi perawat makam. Saat ini dia merawat 100 lebih makam. Saya ngontrak di pinggir makam. Kadang ada suara ketuk pintu malam-malam. Dan juga ada yang menampakkan diri di plastik gitu, ujar Amsor ketika ditemui tengah beristirahat di bawah pohon. Amsor bekerja menjadi perawat makam sejak tahun 1993. Dulunya kan masih nggak ada PHL, pekerja harian lepas. Jadi udah biasa bawa mayat. Kalau sekarang mah nggak bawa mayat lagi. Kalau perawat makam ya perawatannya aja, ujar Amsor. Amsor mengungkapkan suatu hari pernah merasakan kejadian yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika itu, dia tengah menyiram makam di malam hari. Di bawah pohon rambutan, pertama kali kayak ada yang ngeludahi di tangan saya. Saya cium, bau banget. Pas lihat ada cewek kuntilanak di atas pohon. Tapi sesudah itu menghilang, ujar Amsor. Amsor juga banyak mendengar cerita dari pengalaman horor dari orang-orang yang berhubungan dengan TPI. Pernah, pos belakang tower itu, tukang bakso pernah dipanggil di tikungan turun. Pas turun gak ada orang. Sejak saat itu gak ada tukang bakso yang berani jualan di bawah situ, ujar Amsor. 3 tahun lalu saya kerja di sini. Ada sopir taksi yang masuk ke TPU Tanah Kusir ini.
Kata supir taksi, dia lihat di sini adalah sebuah perumahan. Pas dia sadar, ternyata makam di TPU ini. Amsar menambahkan.